Bab 1315, Tiga Bayangan vs Bugaiman. Luke, bagaimanapun, tidak punya rencana untuk membiarkan mereka pergi. Memutar belati di tangannya, dia melanjutkan langkahnya yang mantap dan berjalan ke arah di mana tiga penjahat berkumpul. Mendengarkan suara langkah kaki yang samar, salah satu penjahat tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak sambil menarik pelatuk ke arah langkah kaki itu. Setelah mengosongkan senapan mesin ringan, dia menyadari bahwa tidak ada orang di sekitar. Dalam satu detik yang membingungkan itu, Luke berjalan melewatinya dan menggorok lehernya. Penjahat itu ketakutan. Dia menjatuhkan senapan mesin ringan dan menutupi lehernya. Tapi darah langsung menutupi tangan dan separuh tubuhnya. Orang lain yang berjongkok 1 meter jauhnya melihat Luke dan hendak menarik pelatuknya. Luke tiba-tiba melangkah ke samping dan melewatinya, dan belati lain menebas leher pria itu. Mengikuti jejak rekannya, pria itu menutupi lehernya tanpa daya, ambruk ke dinding dan menyaksikan sosok hitam itu pergi. Penjahat lain yang bersembunyi 3 meter mendengar suara itu dan menarik napas. Dia melihat sekeliling dengan ngeri di belakang konter, dan pistolnya bergetar. Sebuah belati muncul dengan lembut di depannya dari atas. Dia merasakan dingin di tenggorokannya, dan cairan panas menyembur keluar. Dengan teriakan rendah, dia berjuang untuk berdiri sebelum ambruk di konter. Di bawah lampu hijau tua, cairan gelap dengan cepat menutupi permukaan kaca konter. Lantai pertama secara bertahap menjadi sunyi. Penjahat yang terluka parah itu mati atau kehabisan napas. Jeritannya hampir tidak terdengar. Aroma darah yang kental memenuhi udara yang gelap, dan mata ketiga orang dalam bayang-bayang itu memerah saat mereka menatap punggung Luke. Mereka menyaksikan dia menyelinap dan membunuh penjahat lain. Kemudian, dia membuang 2 belati dan membunuh 2 penjahat terakhir. Luke mengangkat kepalanya dan menghela napas panjang, seolah-olah untuk bersantai. Kemudian, dia berjalan menuju penjahat yang terakhir mati, mengulurkan tangan, dan mengambil senapan mesin ringan yang dia bawa. Pada saat itu, ada suara gemuruh, dan sosok hitam menabrak ventilasi di salah satu sudut langit-langit dan jatuh ke lantai beberapa meter jauhnya. Di mata orang normal, bayangan ini hanya akan menjadi ilusi sekilas di lingkungan yang gelap ini. Tetapi bagi Luke, yang telah menunggu lama, bayangan ini tidak cukup cepat. Dia mengangkat MP7-nya dan menembak. Bayangan itu tidak menghindar sama sekali. Peluru menghantamnya dengan bunyi gedebuk, tetapi kecepatan dan gerakannya tidak terpengaruh. Luke mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia melepaskan MP7 dan melangkah mundur dengan tergesa-gesa. Pria itu merindukan. Mendorong dari jari-jari kakinya, dia melintas ke arahnya lagi. Tangan yang disembunyikan pria itu di depan dadanya tiba-tiba terentang, dan 2 tangan dengan cakar besar menebas kepala Luke. Luke berguling ke samping dengan canggung dan menghindari serangan itu, tetapi gerakannya jelas berantakan. Orang dalam bayang-bayang itu gesit seperti ketika Luke menyerang para penjahat sebelumnya. Bayangan itu tetap dekat dengan tanah, seolah-olah 2 serangan sebelumnya hanyalah ilusi. Diam-diam, bayangan lain jatuh dari ventilasi langit-langit di belakang Luke. Berbeda dari bayangan pertama, bayangan itu diam-diam menjauh sementara Luke dikejar oleh bayangan pertama. Gerakannya sangat lembut saat mendekati Luke dari belakang. Bertingkah seperti dia telah didorong ke sudut, Luke tiba-tiba melangkah ke samping dan meraih perisai yang panjangnya lebih dari 40 cm dan lebar 30 cm dari baju sirah kuno. Ada senapan di tangan yang lain, tapi Luke tidak punya waktu untuk mengambilnya. Mengambil perisai, dia berbalik dan menutupi dirinya saat dia dengan cepat mundur. Dia mengambil senjata dari kotak kaca yang pecah dengan tangannya yang lain dan melemparkannya ke penyerang pertama yang menekan ke depan. Meskipun penyergapan penyerang kedua tidak menghasilkan apa-apa, dia masih berada di belakang Luke, yang sepertinya tidak menyadarinya. Penyerang pertama mengacungkan cakarnya, dan Luke berjuang untuk memblokir dengan perisainya. Saat mereka bentrok, ada pekikan logam yang menusuk telinga, dan percikan api menerangi ruangan yang gelap. Ternyata cakar panjang ini adalah senjata logam, bukan kuku. Penyerang kedua di belakang Luke bergerak cepat dan tetap di belakangnya sepanjang waktu. Ketika dia sudah cukup dekat, dia menikam punggung Luke. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, Luke mengayunkan perisai ke samping. Saat dia memutar, dia mengerahkan kekuatan di kakinya, dan bentrok dengan cakar penyerang kedua. Dentang.
Suara logam yang tajam terdengar, diikuti oleh retakan samar. Penyerang menjerit kesakitan saat lengannya tiba-tiba ditekuk ke belakang. Luke telah mematahkan lengannya. Bahkan saat penyerang kedua berteriak, dia menusuk pinggang Luke dengan tangannya yang lain tanpa ragu-ragu. Luke tiba-tiba berhenti bergerak, dan penyerang itu dikirim terbang, cakarnya kehilangan sasaran. Berbalik, Luke mengayunkan perisai ke kepala penyerang pertama. Khawatir, penyerang pertama menyilangkan tangannya. Dentang. Dengan ledakan keras lainnya, penyerang dikirim terbang juga. Sebuah pikiran melintas di kepala kedua penyerang, bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatan dan kecepatannya tiba-tiba meningkat begitu banyak? Mengingat kecepatan dan kekuatan Luke, mustahil baginya untuk mengalahkan mereka kembali. Mau tak mau mereka melihat ke atas kepala Luke. Sosok hitam tergantung terbalik seperti ular, dengan cakar mengarah ke atas kepala Luke. Luke baru saja mengirim penyerang pertama terbang dengan perisai. Dia berbalik, tampaknya dengan penjagaannya turun. Dia mengulurkan tangan kirinya ke baju zirah lain di depannya dan mengambil tongkat rantai yang dipegangnya. Cakar penyerang ketiga hendak menembus kepala Luke, ketika penyerang itu tiba-tiba menjadi waspada. Sepertinya Luke telah menarik gada rantai terlalu keras. Ketika dia menariknya keluar, dia tidak berhenti, dan gada rantai itu berayun ke atas. Gada, yang seukuran kepala bayi, terbang lurus ke dada penyerang ketiga. Penyerang masih tergantung dari ventilasi, dan sudah terlambat untuk mundur. Dia hanya bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kedua temannya sebelumnya, memblokir dengan kedua tangan. Dentang. Gada, yang memiliki paku mengerikan di atasnya, mengenai lengannya yang disilangkan. Penyerang ketiga terbang seperti bola meriam dan menabrak konter 10 meter jauhnya. Dia menjatuhkan 3 konter sebelum dia berhenti. Bab 1316, terlalu keren, dan ini Sparta. Luke tersenyum dan perlahan menurunkan tangan kirinya. Dia juga menarik perisai kembali di depannya dan menoleh tanpa tergesa-gesa untuk mengamati ketiga penyerang. 3 orang yang dia kirim terbang segera berdiri. Namun, tangan kiri penyerang nomor 2 itu menjuntai di sisinya seperti cakar ayam. Penyerang nomor 3 memiliki 2 lubang berdarah di punggung tangannya, yang bergetar seperti terkena Parkinson. Hanya tangan penyerang nomor 1 yang masih utuh saat mereka sedikit bergetar. Kamu bukan Bugaiman. Nomor 1 tiba-tiba berkata. Bugaiman tidak sekuat itu. Mendengar itu, senyum misterius perlahan muncul di wajah Poker Luke. Tidak, aku hantunya. Karena aku membayarnya. Tambahnya dalam hati. Dia tidak berbohong. Itu tidak mungkin. Bugaiman tidak pernah belajar cara menggunakan senjata antik ini, kata nomor 2 dengan gigi terkatup. Luke berkata, ya, ini memang pertama kalinya saya menggunakannya, tetapi itu tidak akan menghentikan saya. Dentang. Penglihatan nomor 1 kabur sesaat, sebelum gada rantai terbang ke arahnya. Dia tanpa sadar berguling ke belakang, hanya untuk merasakan hawa dingin di kulit kepalanya, yang berubah menjadi rasa sakit yang membakar. Serangan diam-diam nomor 2 menghantam perisai lagi. Pada saat itu, Luke akhirnya menyelesaikan kalimatnya, dari membunuhmu. Luke mengayunkan lengan kirinya menjadi setengah lingkaran, dan gagang gada rantai mengenai tepi perisai, tetapi tongkat itu sendiri diayunkan untuk mengenai bahu kanan nomor 2 dari samping. Ada retakan saat bahu nomor 2 langsung ambruk, dan dia berteriak saat darah berceceran. Merasakan bayangan dari sudut matanya, Luke tiba-tiba merasa bahwa orang ini bertingkah terlalu keren. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat kaki kanannya dan menendang pria itu. Kakinya menembus cakar nomor 3 dan mengenai perut pria itu. Luke tidak bisa menahan diri saat dia dalam hati meraung baris klasik, ini adalah Sparta. Bang! Ledakan. Kali ini, nomor 3 terbang lebih cepat dan menabrak dinding sejauh 10 meter, menciptakan lubang besar. Nomor 3 tidak tahan lagi dan memuntahkan seteguk darah. Matanya tidak lagi dingin dan arogan, tetapi penuh kejutan. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin orang ini masih memiliki kekuatan yang luar biasa? Jika Luke adalah satu dalam hal kekuatan dan ketangkasan ketika dia melawan kelompok penjahat pertama, cara dia menangani serangan mendadak pertama oleh ketiganya adalah paling banyak 3. Dalam pertukaran kedua ini, Luke menunjukkan setidaknya 6 dalam kekuatan dan ketangkasan. Tidak ada monster di dunia ini yang bisa menggandakan kekuatan mereka dengan mudah. Nomor 3 akhirnya menyadari bahwa pihak lain tidak menggunakan kekuatan aslinya selama ini.
Bagaimana mungkin seseorang yang bisa membunuh Sloan, pembunuh legendaris dan monster tua dari persaudaraan itu, menjadi orang biasa? Tanpa keuntungan besar, bagaimana dia bisa membunuh Sloan dan 20 pembunuh elit? Sebelum Luke bisa menjatuhkan kakinya setelah menendang, dia tiba-tiba merasa kedinginan. Dia tanpa sadar meringkuk menjadi bola dan mengangkat perisai untuk melindungi sisinya. Terlepas dari kakinya, dia benar-benar tertutup oleh perisai. Bang, bang, bang. Ada 3 tembakan. Rasa sakit berkembang di betis kanannya, sementara ada 2 dentang di perisai. Perisai itu bergetar, dan mata Luke berbinar. Kamu akhirnya bergerak. Padahal, 3 peluru telah ditembakkan ke kepala, dada, dan pahanya. 2 peluru diblokir oleh perisai, tetapi tembakan yang ditujukan ke pahanya mengenai betisnya yang terbuka. Itu murni nasib buruk. Tapi ini tidak mempengaruhi penilaiannya terhadap keahlian menembak si penembak, seorang penembak top. Hanya penembak top seperti ini yang bisa menemukan kesempatan sempurna untuk mencegah Luke menghindari serangannya sepenuhnya. Jika bukan karena perisainya, dia mungkin akan terkena pukulan di bagian tubuhnya. Itu bukan peluru senapan sniper, tapi peluru senapan kaliber kecil, yang merupakan pilihan yang sangat disengaja. Sebuah peluru tidak akan menimbulkan banyak ancaman baginya kecuali itu adalah senjata anti-material seperti baret. Sebaliknya, akan lebih baik menggunakan senapan serbu dengan kecepatan dan kapasitas tembak yang lebih tinggi. Secara alami, memukul kepala akan menjadi pembunuhan instan, meskipun memukul dada dan kaki setidaknya akan memperlambat Luke. Penembak memiliki alasan yang jelas dan keahlian menembak yang tepat, dan kebetulan muncul di sini. Kemungkinan besar penembak jitu top yang mencoba membunuh Giana. Sungguh kejutan yang menyenangkan bahwa berjalan ke dalam jebakan ini telah memikat 2 kelompok orang. Luke berguling-guling di lantai dan terlatih-tatih sedikit saat dia merunduk di belakang meja. Bang, bang, bang. 3 peluru bersiul di udara dan memecahkan kotak kaca untuk mengenai tempat yang baru saja dia lewati. Luke diam-diam memuji pria itu, yang sebenarnya telah memprediksi gerakannya dan menyesuaikan posisinya. Bangunan ini tidak memiliki banyak jendela untuk diserang dari luar, itulah sebabnya Luke memilih tempat ini sebagai medan perang. Namun orang ini dapat mengatasi kelemahan ini dan mengejarnya di sekitar gedung. Dia pasti ahli top. Saat Luke memikirkan itu, dia mendengar aktivitas yang tidak biasa. Dia menoleh, hanya untuk melihat bahwa ketiga penyerang bersembunyi. Namun, ada suara mengisap aneh yang datang dari tempat persembunyian mereka. Luke mengangkat alis dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Membaringkan perisai di lantai, dia mendorong keras dengan kakinya, dan menggunakannya seperti skateboard untuk mendekati nomor 2, yang paling dekat. Dari ketiganya, kekuatan orang ini berada di tengah dan dia juga tidak terluka parah. Secara kebetulan, dia terluka di kedua lengan, dan saat ini adalah yang paling tidak berdaya. Menggunakan pisau jagal untuk membunuh seekor ayam itu berlebihan, tetapi menggunakannya untuk membunuh seekor monyet dengan kekuatan rata-rata sangat berharga. Suara perisai yang tergores di atas lantai terdengar 7-8 meter, dan Luke meluncur mendekati No. 2. Nomor 2 sedang menahan seorang penjahat yang sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Kepalanya terkubur di leher pria itu, pada pandangan pertama, sepertinya keduanya sedang canutling. Mengaitkan kakinya di sekitar penghitung di samping, Luke segera berbalik untuk menyerang di nomor 2 secara miring, dan dia mengayunkan tongkat rantai. Meskipun nomor 2 saat ini mabuk karena kesenangan, dia lebih takut pada gada rantai yang telah melukainya. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan penjahat yang dia pegang di depannya. Tanpa diduga, Luke mengerahkan lebih banyak kekuatan, dan perisai itu tiba-tiba dipercepat. Dia melewati penjahat itu, dan tongkat besar berduri itu menabrak pergelangan kaki No. 2. Ada retakan, dan nomor 2 dikirim terbang. Dengan rasa sakit dan haus darah di matanya, cakarnya menyerang Luke. Seolah-olah dia ingin menjepit Luke ke tanah. Luke, di sisi lain, berputar, dan perisai yang dia gunakan sebagai skateboard terbalik untuk mengenai cakar No. Nomor 2 berputar pergi. Ekspresi Luke berubah serius. Dia tidak mengejar nomor 2 yang terluka, tetapi mengangkat perisai ke kepalanya. Bang, bang, bang. 3 tembakan terdengar. Dentang, dentang, dentang. 3 peluru menghantam perisai lagi. Bab 1317, orang tua biasa-biasa saja. Penerjemah,
Henye Translations Editor, Henye Translations. Penembak kelas 1 di luar menyesuaikan sudut pemotretannya dan memberikan dukungan daya tembak No. 2. Komandan, yang terbakar dengan ketidaksabaran, terkejut. Dia dengan cepat berkata, kerja bagus, Richard dan Jeff. Berikan cadangan tambahan dan coba kendalikan gerakannya. Di ujung lain lubang suara, seorang pria dengan seragam tempur hitam yang sama dengan para penjahat itu bergerak. Dia tertawa rendah, yang penuh dengan ejekan. Richard, Jeff. Kedua orang itu sudah kepalanya diledakkan. Apakah si idiot ini benar-benar berpikir bahwa tim penembak jitunya sekuat itu? Memikirkan itu, sosok hitam itu mempercepat dan menyerbu melalui jendela yang baru saja dia pecahkan. Orang-orang ini semua sampah. Dengan begitu banyak dari mereka bahkan tidak bisa mengalahkan satu orang pun. Namun, dia masih bisa memanfaatkan ketiganya. Paling tidak, mereka cukup kuat untuk menahan Bugaiman, yang membuatnya lebih mudah untuk membunuhnya. Jadi, dia tidak bisa membiarkan ketiga ahli ini langsung mati. Tepat ketika penembak masuk ke gedung, pertempuran sengit lainnya pecah. Penembak misterius telah mengganggu ritme Luke, dan para penyerang sudah bereaksi. Dua bayangan melesat keluar dengan kecepatan 20% lebih. Luke perlahan memutar gada rantai di satu tangan, sementara dia memblokir serangan dengan perisai di tangan lainnya. Nomor 3 melompat ke kiri dan ke kanan saat dia mendekat, tapi tongkat pemintalan melewati kepalanya. Jika dia tidak mundur dengan cepat, kepalanya pasti sudah hancur. Dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk dalam hati. Dia tidak pernah mengira senjata abad pertengahan kuno ini akan begitu efektif melawan mereka di tangan Bugaiman. Yang lebih mencengangkan adalah kekuatan dan keterampilannya dengan senjata. Jika Luke menggunakan pistol atau pedang, mereka yakin bahwa mereka bisa melawannya secara langsung dengan fisik khusus dan pertahanan ketat mereka. Pada akhirnya, Luke menggunakan gada rantai dan perisai, yang jauh lebih berat daripada senjata biasa. Dia bisa dengan mudah mematahkan tulang mereka dan memperlambat mereka. Sampai sekarang, satu-satunya keuntungan yang mereka miliki dibandingkan pihak lain adalah kecepatan mereka. Mereka terbiasa mengandalkan kecepatan dalam bertarung. Mereka belum pernah bertarung langsung tanpa kecepatan, dan tidak bisa keluar dari kebiasaan ini untuk saat ini. Mereka hanya bisa mengandalkan keuntungan ini untuk menemukan peluang untuk memberikan pukulan fatal. Pada saat itu, kedua belah pihak mendengar penembak menerobos jendela. Mereka bertiga tidak khawatir. Komandan sudah memberitahu mereka bahwa orang itu ada di pihak mereka. Luke juga tahu bahwa penembak misterius itu adalah musuh. Drone-nya telah mendeteksi orang ini. Ketika dia berlari ke dalam gedung, Luke mencocokkan aroma pria itu dengan seseorang dalam ingatannya, Bullseye. Dia terkejut dan senang. Bullseye, kenalan lama ini, menerobos masuk, dan Luke sekarang sangat akrab dengan 3 peluru yang ditembakkan ke tubuh bagian atas dan bawahnya, membuatnya tidak mungkin untuk menutupi tubuhnya sepenuhnya dengan perisai. Kali ini, 3 peluru, dikombinasikan dengan serangan nomor 1 dan nomor 3, menghalangi jalan keluar Luke. Luke tiba-tiba tertawa, dan 4 lainnya bisa mendengar kegembiraan dalam tawanya. Ledakan fisik, kontrol otot, dan peningkatan fisik, itu adalah 3-in-1, versi 0.5 yang belum selesai dari kemampuan tipe ledakannya. Gada rantai di tangannya bersenandung dan berubah menjadi kabur di mata nomor 1 dan No. 3. Saat berikutnya, tongkat itu mengenai perut nomor 1, yang merupakan lubang terbesarnya. Bang! Tampaknya ada riak di udara. Nomor 1 bahkan tidak bisa berteriak saat dia berubah menjadi bayangan dan terbang keluar seperti bola meriam. Saat nomor 3 menghindar, keadaan menjadi gelap di depannya. Perisai itu mengayun ke arahnya dari samping dengan kecepatan yang sedikit lebih cepat dari miliknya. Jantungnya bergetar, dan dia mengangkat tangannya di depan dadanya tanpa ragu-ragu. Dia tidak berani menyerang dengan cakarnya sama sekali. Seperti yang telah dibuktikan oleh nomor 1, dia hanya akan mematahkan tulang dengan cara itu. Dentang. Cakar yang dia gunakan untuk memblokir dadanya bertindak sebagai lapisan pertahanan pertama, diikuti oleh baju besi pelindung yang dia kenakan, dan akhirnya, tubuhnya. Nomor 3 meludahkan seteguk darah lagi dan dikirim terbang. Tapi kali ini, dia masih bisa mengendalikan tubuhnya. Cederanya tidak parah, hanya saja tangannya gemetar lagi. Ledakan tiba-tiba Luke mengirim 2 musuh di jalannya terbang,
dan peluru yang terbang ke arahnya dari belakang tidak mengenai sasaran mereka. Pada saat itu, dia membuat pilihan yang tidak terduga. Memutar gada rantai di tangan kirinya, dia mengirimnya terbang ke arah Bullseye, yang masih menembak. Dia kemudian mengeluarkan Glock yang belum dia gunakan dari pinggangnya. Dia juga menggunakan triple combo di pihak lain. Bullseye menghindari 3 peluru dan terkekeh. Kau menggunakan pistol untuk melawanku. Sangat menarik. Saat dia berbicara, dia menembakkan 2 peluru lagi dengan HK-416-nya untuk menghalangi pendekatan Luke. Luke, bagaimanapun, tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, saya telah melihat peluru yang dapat berbelok di tikungan. Kamu, biasa-biasa saja. Bullseye menyipitkan matanya. Apakah begitu? Luke dengan mudah menghindari 2 tembakan, lalu tiba-tiba mengangkat perisainya ke samping. Dentang. Salah satu peluru musuh terbang melewatinya, dan peluru lainnya memantul dari baju zirah dan terbang menuju pelipis Luke. Luke berkata dengan acuh tak acuh, sungguh metode kuno. Kau sudah ketinggalan zaman, Pak Tua. Peluru Bullseye meleset dari sasaran. Pria itu berguling-guling di lantai dan melepaskan 3 tembakan lagi. Betulkah, pemuda? Sebuah bayangan gelap tiba-tiba menerjang Luke dari kiri. Itu nomor 2, yang telah dikirim terbang sebelumnya. Mata pria itu merah, dan ada darah di wajah dan tubuhnya. Itu bukan darahnya, tapi darah penjahat tertentu. Tangan nomor 2, yang sebelumnya dilumpuhkan oleh Luke, kembali normal, seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Lukas mendengus. Gangguan apa? Dia mengangkat perisai di tangan kanannya untuk memblokir serangan Bullseye, tetapi tidak segera melepaskan tembakan ke No. 2, yang masuk. Dengan ekspresi garang di wajahnya, nomor 2 sama sekali tidak peduli dengan pistol di tangan Luke. Dia menerjang ke depan, seolah ingin membawa Luke bersamanya. Luke mengayunkan Glock dengan gesit untuk bertabrakan dengan cakarnya terlebih dahulu. Kemudian, pistol itu berhenti untuk bersandar pada cakarnya. Dengan sentuhan lembut pada pergelangan tangan Luke, pistol itu meluncur ke bagian belakang cakarnya, dan Luke tiba-tiba menekan ke bawah. Tangan nomor 2 terjatuh. Tiba-tiba merasakan sesuatu, nomor 2 tanpa sadar mundur. Tapi sudah terlambat. Mereka berdua hanya berjarak 1 langkah dari satu sama lain pada saat itu. Luke mendorong cakarnya ke samping dengan Glock dan mengangkat moncongnya sedikit, seolah pistol itu bertemu dengan tatapan No. 2. Bang! Bang! Nomor 2 mata berubah menjadi lubang. Bab 1318, penunggang mengisi masuk. Celepuk. Nomor 2 langsung runtuh. Rasnya memiliki konstitusi khusus. Dia tidak akan langsung mati ketika peluru masuk ke otaknya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya atau melanjutkan pertempuran. Luke mengacungkan perisai di tangan kanannya, dan peluru Bullseye diblokir dan memantul. Pada saat yang sama, Luke menjulurkan Glock di tangan kirinya dan melepaskan 3 tembakan ke pihak lain. Dia mengangkat tangan nomor 2 dengan ujung kaki kanannya, lalu mendorong cakarnya. Persis seperti itu, 3 cakar baja terpanjang ditekan ke leher No. 2. Cakar baja, yang panjangnya lebih dari 10 cm, dengan mudah memotong otot dan tulang di leher nomor 2 seperti mentega. Nomor 2, yang matanya meledak, berteriak ketakutan, tidak percaya dan putus asa. Manusia tercela. Beraninya kau membunuh jenis kami. Nomor 1 tiba-tiba meraung dan menyerang Luke. Mulutnya juga berlumuran darah. Busa berdarah berceceran saat dia meraung, lukanya sudah sembuh. Jeritan nomor 2 terputus saat dia dipenggal, dan percikan api keluar dari tubuh dan kepalanya pada saat yang sama, seperti bara api terakhir. Kemudian, dia dengan cepat berubah menjadi abu hitam yang berserakan di lantai. Lapisan tipis abu-abu dengan cepat berubah menjadi putih dan transparan sebelum menghilang tanpa jejak. Apakah sulit untuk membunuh vampir? Luke bertanya dengan ringan. Dia menembakkan 2 peluru dari Glock-nya ke Bullseye, dan perisai di tangan kanannya menebas leher No. Perisai dan cakar bentrok, dan nomor 1 dikirim terbang. Luke tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berbalik dan melepaskan 2 tembakan ke arah orang ketiga yang masuk. Vampir ketiga, yang terkuat, juga memiliki mulut berdarah dan telah pulih dari luka-lukanya. Meskipun matanya merah dan dipenuhi dengan haus darah dan niat membunuh, dia tidak pemarah dan tidak berotak seperti vampir pertama. Dia hanya menyelinap tanpa suara dan menyerang secara langsung.
Juga, orang ini sangat waspada, dan kepalanya terus bergerak. Peluru biasa yang mengenai tubuhnya tidak ada artinya, jadi Luke dengan tegas memilih untuk mengenai kakinya. Memperlambat musuh akan membuat membunuhnya lebih mudah. Sebenarnya, Luke tidak ingin begitu saja membunuh musuh. Untuk seseorang seperti dia yang tahu semua yang perlu diketahui tentang vampir, mereka bukanlah apa-apa. Jika dia benar-benar ingin membunuh mereka, dia akan mengeluarkan Colt Python dari inventarisnya dan memuatnya dengan peluru perak. Dia akan mampu membunuh nomor 1 dan nomor 3 dengan 2 tembakan. Hanya saja dia menikmati berkah ganda malam ini. Plus, dia tidak ingin mengekspos ruang inventarisnya ke pihak lain saat dia berada di bawah pengawasan. Kecelakaan terkecil bisa menyebabkan masalah. Kecuali jika perlu, dia tidak akan mengungkapkan kartu asnya di depan musuh manapun. Juga, jika dia membunuh 3 vampir dengan peluru perak kali ini, apakah mereka akan mengirim lebih banyak vampir untuk menghadapinya lain kali? Vampir seperti ketiganya mungkin masih bisa menghindari beberapa tembakan darinya. Menggunakan peluru perak pada vampir biasa akan membunuh mereka lebih cepat daripada jika mereka adalah manusia biasa. Paling tidak, manusia biasa masih bisa diselamatkan jika mereka dipukul di batang tubuh. Akan tetapi, seorang vampir yang terkena di dada atau perutnya oleh peluru perak, akan berubah menjadi abu dalam beberapa detik. Nomor 2, yang baru saja meninggal, bernilai total 10.000 pengalaman dan poin kredit. Jika Luke menakuti bos kecil elit yang gemuk, di mana dia akan menemukan yang lain di masa depan. Saat Luke sedang menghitung, Bullseye tiba-tiba melepaskan tembakan dengan senapannya. Peluru ditembakkan ke arah Luke dari segala arah. Dia ingin menjaga vampir ketiga tetap hidup. Selama penolong terkuat ini masih hidup, dia bisa menyebabkan masalah bagi Luke. Dalam pertarungan antar ahli, terkadang kemenangan ditentukan oleh peluang kecil. Tiba-tiba terdengar deru mesin mendekati gedung. Kemudian, bayangan gelap menabrak pintu. Ledakan. Dengan ledakan keras, sebuah bom yang telah ditentukan sebelumnya di pintu meledak. Pengendara hitam yang baru saja masuk dengan sepeda motor hitam dikirim terbang dengan sepedanya. Namun, pengendara hitam itu tidak panik. Sebaliknya, dia berdiri di atas sepeda motor dan melompat. Pada saat yang sama, dia melindungi tubuhnya dengan mantel hitam besarnya. Luke dan Bullseye juga terganggu oleh ledakan yang tiba-tiba. Karena ledakan itu, pecahan sampah yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah 2 orang yang tidak jauh dari pintu. Jika itu di tempat lain, mereka berdua mungkin tidak peduli. Tapi ini adalah museum senjata dingin. Berbagai senjata dingin, bersama dengan pecahan kaca, terlempar oleh ledakan dari ledakan. Belati yang lebih kecil dan sejenisnya terbang sembarangan di udara, salah langkah dan Anda bisa ditikam di wajah. Setelah ledakan berdentang, lantai pertama museum dipenuhi asap dan debu. Lemari pajangan, yang sebelumnya berantakan, sekarang benar-benar hancur. Ini bukan salahku. Luke bergumam dalam hati ketika dia melihat pria yang telah menyerbu masuk. Terdengar gemerisik, dan sesosok abu-abu berdiri di belakang meja. Ini adalah pengendara berjas hitam. Tentu saja, dia sekarang abu-abu. Dia mengangkat tangannya dan menepuk dadanya, mengangkat awan debu. Luke tidak terganggu. Dia telah memperhatikan pengendara tidak lama setelah yang terakhir memasuki jangkauan patroli drone. Pada saat itu, pria itu telah berada 100 meter jauhnya dan bergerak ke arah lain. 10 detik kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan menyerbu ke sini. Luke tidak menyangka pria itu akan begitu sembrono untuk menyerbu sepeda motornya. Saat pengendara menepuk debu dari kepalanya, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengamati ruangan. Mengetahui apa yang dicari pria itu, Luke segera memperingatkannya. Jam 9, kaki tangan vampir. Pria itu menoleh dan melihat seseorang mengenakan seragam tempur yang juga tertutup abu-abu. Dia kemudian menatap Luke dan mengerutkan kening. Kamu siapa? Luke berkata, seseorang yang ingin dibunuh vampir. Menatapnya, pengendara itu tiba-tiba mengeluarkan anak panah perak yang tertancap di dadanya dan melemparkannya. Melihat itu, Luke mengangkat tangannya dan menembak. Dentang. Peluru itu mengenai anak panah yang berputar dengan akurat. Itu terlihat sedikit berbeda dari panah Batman, tetapi Luke sangat akrab dengan bagaimana panah itu bergerak. Merasakan targetnya, dia menghentikannya tanpa ragu-ragu. Mata pengendara itu melebar. Dia meraih sarungnya dan menggeram ke pelayan mereka.
Lukas tidak menjawab sama sekali. Dia dengan cepat melompat ke sudut dan menembakkan Glock di tangan kirinya. Pengendara itu mengangkat senjatanya dan hendak melakukan serangan balik, ketika dia menyadari bahwa Luke tidak membidiknya sama sekali, tetapi pada pria yang tiba-tiba muncul di sebelah kirinya. Pria berseragam tempur mengabaikan pengendara di samping dan hanya menembak Luke. Pengendara itu mengerutkan kening dan mengangkat senjatanya, tetapi tidak mengarahkannya ke siapapun. Situasinya tiba-tiba kacau. Bab 1319, Gangguan, 10.000 dan 10.000 lainnya. Memegang pistol di satu tangan, pengendara tidak bisa membantu tetapi menyeka debu dari wajahnya dengan yang lain, mengungkapkan fitur Afrika Amerikanya. Pejalan kaki. Ada seruan. Pengendara itu menyipitkan matanya dan menatap seseorang di belakang kedua pria itu. Itu adalah vampir nomor 1 yang berteriak. Dia melihat penyusup terbaru dengan ngeri dan menggunakan gelar yang bisa membuat vampir kencing di celana mereka. Menyeka debu di wajahnya, Daywalker, yang telah dikenali oleh musuh bebuyutannya, menyeringai dan berkata dengan muram, "Kamu terlihat seperti hantu tua." Pada saat itu, Daywalker dan vampire nomor 1 berhadapan, sedangkan Luke dan Bullseye melakukan hal yang sama. Mereka berempat berada dalam formasi berbentuk salib. Begitu Daywalker mengatakan itu, dia melemparkan anak panah lagi. Dia tidak pernah banyak bicara dalam hal vampir. Ekspresi Luke berkedip. Dia dengan santai membuang Glock yang kosong dan mengeluarkan pistol kedua dari pinggangnya. Setelah menembak mundur 2 kali, Bullseye berjongkok di belakang serangan balik dan dengan cepat bergerak maju. Dia melepaskan klip kosong dan memuat ulang. Sejak saat itu dia terpaksa melarikan diri karena banyaknya peluru yang dimiliki lawannya, dia menjadi jauh lebih sensitif terhadap jumlah peluru yang dia miliki sendiri. Setelah bertemu lawan super kuat lainnya, rasa bahaya dari kehabisan amunisi telah bertahan dan berubah menjadi bayangan psikologis di hatinya. Oleh karena itu, dia tidak lagi berani membuang senjata seperti sebelumnya, karena pihak lain mungkin mengambil kesempatan ketika dia mengambil senjata lain untuk menembaknya ke kerajaan datang. Tapi dia baru saja melihat pria itu membuang pistol. Kesempatan semacam ini untuk menjatuhkan musuh bisa muncul di ujungnya. Menghitung peluru yang tersisa di Luke's Glock, Bullseye melengkungkan bibirnya dan menembak 2 kali. Luke mengangkat perisainya dan memblokir kedua peluru itu lagi. Bullseye mengutuk dalam hati. Dia membenci orang yang paling banyak menggunakan perisai. Orang ini, khususnya, memiliki pandangan jauh ke depan. Luke tidak punya waktu untuk mengganggunya. Dia hanya mengangkat jari keempat dan kelingking di tangan kirinya. Dia mencabut anak panah perak dengan gesit dari udara. Wajah Daywalker menjadi gelap ketika dia melihat ini. Dia benar-benar bingung dengan tindakan Luke. Tapi Luke hanya berbalik dan mengerahkan lebih banyak kekuatan saat dia melemparkan anak panah itu keluar, masih membidik vampir pertama. Pada saat yang sama, Glock yang menunjuk ke nomor 1 menembak lagi. Nomor 1 hanya sempat menutupi wajahnya dengan tangannya, dan merasakan 2 pukulan pada armor yang menutupi punggung tangannya. Fragmen peluru yang pecah meninggalkan 2 lubang kecil di dahinya. Dia berjongkok tanpa ragu-ragu dan melompat ke sisi lain. Begitu dia meletakkan tangannya, dia merasakan cahaya perak berputar ke arahnya. Puci, anak panah perak menembus lehernya dan tersangkut di sana. Nomor 1 tersedak, keputusasaan di matanya. Ada percikan terang di lehernya, dan dia meledak. Dalam sistem, Luke langsung memperoleh 12.000 pengalaman dan poin kredit. Puas, Luke memutar pistolnya. Bang, bang, bang. Bullseye baru saja menjulurkan kepalanya sebelum dia mundur karena peluru yang terbang dari samping. Mengutuk nomor 1 dalam hati sebagai sampah, dia mengarahkan senjatanya ke Daywalker, yang tiba-tiba ikut campur. Pada saat yang sama, Daywalker segera bersembunyi di balik konter. Dia telah dengan jelas melihat pertarungan Luke dengan Bullseye sebelumnya, dan tahu bahwa keduanya sangat kuat. Jika dia tidak hati-hati, dia bisa mati. Karena Daywalker membuat Bullseye sibuk, Luke segera mengarahkan senjatanya dan menembak ke No. 3. Dia dengan cepat berbalik dan menuju tangga. Di sisi lain, mata nomor 3 masih dipenuhi dengan haus darah, tapi tubuhnya sangat jujur, dan dia mulai berlari. Dia tidak bisa mengalahkan Luke, yang telah membunuh 2 rekannya, atau Daywalker, yang baru saja muncul entah dari mana. Dia tidak terlalu percaya pada Bullseye, yang baru saja dia andalkan. Para vampir adalah ras egois yang tidak memiliki rasa malu,
dia tidak menganggap Bullseye sebagai rekan satu tim. Bahkan jika komandan telah memberitahunya bahwa mereka berada di pihak yang sama. Setelah diserahkan 100 tahun yang lalu, manusia tidak lebih dari makanan dan mainan di matanya. Dengan demikian, nomor 3 tegas melarikan diri. Bagaimanapun, dia cukup berharga dan hanya akan dihukum paling banyak ketika dia kembali. Rencananya adalah naik ke lantai 2 dan melarikan diri melalui jendela sehingga dia tidak akan diledakkan kembali oleh bom yang dipasang di pintu di lantai pertama. Berjalan melalui pintu depan adalah satu hal, tetapi dia harus melewati Luke dan Daywalker, itu akan menjadi keajaiban jika dia bisa bertahan. Tetapi sebagai ahli dalam menyelinap pergi, bagaimana Luke bisa membiarkannya pergi? Berdasarkan hasil dengan nomor 1 dan 2, nomor 3 bernilai setidaknya 10.000 pengalaman dan poin kredit. Akan sia-sia membiarkan dia lari. Jadi, mereka berdua berlari menaiki tangga hampir bersamaan. Setelah merasakan kekuatan senjata dingin, nomor 3 akhirnya merasakan keahlian menembak terkuat yang ada di arsip Bugaiman. Beralih arah terus-menerus, dia menghindari 3 peluru pertama berturut-turut. Peluru keempat mengenai pinggangnya, peluru kelima mengenai pahanya, dan peluru keenam mengenai betisnya. Ketika dia menghindari 3 peluru pertama, 3 peluru terakhir mengenainya seolah-olah mereka telah menunggunya. Peluru itu tidak banyak mempengaruhinya. Orang biasa akan jatuh berlutut karena rasa sakit setelah ditembak, tetapi dia hanya tersentak sedikit, yang bahkan tidak tertunda 0,1 detik. Namun, di depan Luke, yang lebih cepat dan lebih cerdas, penundaan ini berakibat fatal. Ketika betisnya dipukul, dia pasti melambat. Pada saat itu, Luke memblokir tangga dan membuang perisainya. Nomor 3 hanya bisa beralih arah untuk menghindari perisai. Luke dengan cepat menutup jarak di antara mereka, dari 8 menjadi 7, lalu 5 menjadi 3 meter. Glock menembak dalam gelap. Nomor 3 hanya sempat menutupi wajahnya dengan cakar sebelum dia merasakan sakit di tangan dan kakinya. Semua peluru dikosongkan ke anggota tubuhnya, memperlambatnya lebih jauh. Kemudian, Luke meraih cakar kanan nomor 3 dengan tangan kanannya yang bebas dan menempelkan dirinya ke punggung pria itu. Dia kemudian memasukkan tangan kirinya ke bawah ketiak pria itu, dan mereka bertukar posisi. Bang, bang, bang. 3 peluru tak terduga Bullseye mengenai nomor 3 di wajah dan dada. Nomor 3 berhenti, dan tiba-tiba kehilangan kekuatan untuk melawan. Menekan cakar kanan pria itu, Luke membuat gerakan menebas. Puci. Kepala nomor 3 terbang. Saat berputar di udara, tubuh dan kepalanya meledak dengan percikan api. Setelah mengumpulkan 15.000 pengalaman dan poin kredit, Luke menatap Bullseye, yang melawan Daywalker. Bullseye sepertinya merasakan tatapan tidak bersahabat itu. Dia berbalik dan menatap Luke, tetapi tidak panik. Sebaliknya, dia membungkuk dan menyerang Daywalker.